Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada tulisan, cerita atau kisah yang tidak cocok dengan versi Anda. Sebelum melihat video ini terlebih dahulu silahkan subscribe, like and comment. Dilansir dari berita Metro News TV. Penampakan Nyi Roro Kidul dan asal-usul cerita Nyi Roro Kidul. Berbicara tentang penampakan, semua orang rasanya setuju jika kesan menyeramkan ialah kesan pertama Nan ditangkap. Tidaklah salah jika hal itu terjadi. Penampakan memang identik dengan hantu, dan hantu sangat identik dengan bentuk Nan menyeramkan. Hal itu tak dapat dipungkiri. Sebagai masyarakat Nan hayati di sebuah negara Nan memang masih mempercayai hal-hal gaib, kita seharusnya sudah cukup terbiasa dengan berbagai cerita penampakan. Namun, kenyataannya tak semua orang Indonesia terlahir dengan nyali Nan cukup besar. Ketakutan akan sosok mistik menjadi salah satu masalah Nan cukup mengganggu bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Indonesia benar-benar kaya, bukan hanya budaya dan sumber daya alamnya, tetapi juga cerita tentang ilmu magis dan mitos-mitos hantu. Anda tentu sudah tak asing dengan cerita penampakan pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, dan setan-setan lokal lainnya. Mereka setan memang terlahir dari budaya dan mitos masyarakat. Sebuah mitos Nan memang tak dapat disepelekan dan tak lekang oleh waktu. Berbicara tentang mitos, Indonesia memiliki satu cerita mitos Nan cukup terkenal. Petunjuknya ialah dia seorang wanita cantik penguasa pantai selatan, diceritakan selalu mengenakan baju atau selendang berwarna hijau lengkap dengan mahkota. Ya, Anda niscaya sudah dapat menebaknya. Mitos Nan dimaksud ialah Nyi Roro Kidul. Pada perkembangannya, cerita atau mitos tentang Nyi Roro Kidul ini dianggap sebagai suatu hal nan nyata. Berbagai cerita penampakan tentang Nyi Roro Kidul ini seolah membuktikan hal tersebut. Versi penampakan tentang Nyi Roro Kidul Nan hadir di masyarakat pun beragam. Satu kesamaannya adalah, sama-sama menawarkan aura mistis Nan kental. Penampakan Nyi Roro Kidul. Di antara sekian banyak cerita penampakan Nan pernah beredar di masyarakat, pernahkah Anda melihat penampakan Nyi Roro Kidul? Atau paling tak mendengar cerita tentang penampakan wanita penguasa pantai selatan itu? Ada begitu banyak kisah-kisah rahasia Nan katanya pernah melihat sosok wanita misterius dari alam mistik ini. Penampakan Nyi Roro Kidul di berbagai lokasi membuat orang semakin confident kalau dia memang ada. Penampakan Nan terbaru dan sedang ramai dibicarakan ialah munculnya Nyi Roro Kidul di foto bersama Kapolres Banyuwangi AKBP Slamet Hadi Supraptoyo pada tanggal 8 Mei tahun 2010. Tanpa sengaja hasil foto dengan menggunakan kamera handphone itu bisa menangkap sosok makhluk mistik Nan katanya dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul. Cerita tentang penampakan Nyi Roro Kidul terbaru Nan terekam oleh media terjadi saat Kapolres AKBP Slamet Hadi Supraptoyo bersama jajarannya sedang melakukan kunjungan. Di tengah-tengah kunjungan itu ia menyempatkan diri buat berfoto di Pantai Sukamade, Kecamatan Pesanggerahan. Beliau berfoto dengan Kepala Desa Kandangan Barok dan dua orang rekannya dari kepolisian. Namun anehnya, saat foto diperiksa muncul satu sosok lain di belakang mereka. Meski terlihat samar-samar, warga setempat berani menyimpulkan kalau sosok itu ialah penampakan Nyi Roro Kidul, Ratu Penguasa Pantai Selatan. Dalam foto tersebut terlihat kepala perempuan cantik memakai mahkota ratu dan kain selendang di bahunya. Penampakan Nyi Roro Kidul memang bukan suatu hal Nan mengherankan. Sosoknya Nan misterius sering menampakkan diri terutama di area pantai selatan. Syahdan Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga sering berjumpa Nyi Roro Kidul. Seniman terkenal Suzana Nan sering memerankan tokoh Nyi Roro Kidul di dalam film, katanya, juga pernah berjumpa dengan sosok legenda masyarakat Jawa ini. Menurut penuturan dari masyarakat, siapapun dapat melihat sosok Nyi Roro Kidul. Jika Anda ingin melihat penampakan dari sosok Ratu Lautan itu pergilah ke Pantai Karanghau di Sukabumi, Jawa Barat, masuklah ke Samudera Beach Hotel, sebuah hotel tertua dan paling unik di sana.
Di hotel tersebut ada sebuah kamar bernomor 308. Katanya, pemilik hotel menyediakan kamar tersebut spesifik buat kediaman Nyi Roro Kidul. Syahdan di kamar tersebut siapapun dapat berjumpa dengan sosok Nyi Roro Kidul. Penampakan Nyi Roro Kidul Syahdan akan lebih sering terlihat dalam kamar tersebut. Siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul? Tokoh Nyi Roro Kidul merupakan tokoh nan sudah sangat terkenal dan legendaris di Indonesia. Tokoh cantik penghuni alam mistik ini bukan hanya dikenal di wilayah Jawa saja, tapi juga di seluruh Indonesia. Bahkan menurut kabar, beberapa peneliti dari Amerika dan Eropa pun banyak menuliskan kisahnya. Penampakan Nyi Roro Kidul selalu menghadirkan cerita mistis tersendiri di kalangan masyarakat. Di balik cerita menyeramkan nan selalu hadir dalam setiap penampakan Sang Ratu, cerita mengenai asal-usul Sang Ratu pun ikut menjadi perhatian. Sedikitnya terdapat dua versi cerita mengenai asal-usul Nyi Roro Kidul. Dua versi nan berbeda ini sama-sama terjadi di kawasan Pulau Jawa. Seolah sahih menyiratkan bahwa Nyi Roro Kidul dan penampakan tentang dirinya sebagian besar hanya terjadi di Pulau Jawa. Penampakan Nyi Roro Kidul dan asal-usul cerita Nyi Roro Kidul. 1. Penampakan Nyi Roro Kidul, versi cerita rakyat Yogyakarta. Versi pertama ini mengisahkan bahwa Nyi Roro Kidul dahulunya bernama Kadita. Ia ialah putri dari Raja Munding Wangi. Tidaklah heran jika penampakan dari Nyi Roro Kidul lebih sering terlihat menggunakan baju khas kerajaan. Karena parasnya nan sangat cantik ia dipanggil dengan sebutan Dewi Srengenge nan artinya matahari nan bersinar. Kadita kemudian diguna-guna oleh ibu tirinya nan bernama Dewi Mutiara. Akibat guna-guna itu, Kadita menderita kudis dan bisul di seluruh tubuhnya. Karena jijik dengan penyakitnya, Kadita pun diusir dari istana. Kadita pergi menanggung penderitaan seorang diri, hingga akhirnya ia menceburkan dirinya ke samudera laut. Penampakan Nyi Roro Kidul pun umumnya terjadi di daerah pantai. Ajaibnya, setelah menceburkan ke laut, penyakit di tubuhnya pun langsung hilang dan ia pun jadi punya kesaktian buat mengendalikan samudera. Sejak saat itulah Kadita menjadi sosok Nyi Roro Kidul, ratu penguasa pantai selatan. Itulah sebabnya, mengapa penampakan Nyi Roro Kidul selalu identik dengan Bahari Selatan. 2. Penampakan Nyi Roro Kidul, versi Babat Tanah Jawi, abad ke-19. Dalam versi kedua diceritakan kalau Nyi Roro Kidul dahulunya merupakan seorang petapa wanita bernama Ratna Suwinda. Ketika muda Ratna Suwinda mengasingkan diri ke sebuah bukit, lantas kemudian ia pergi ke pantai selatan Jawa dan menjadi penguasa spiritual di sana. Ratna Suwinda menguasai misteri alam dan menjadi pengendali samudera hingga bergelar Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Syahdan Nyi Roro Kidul pernah membantu Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram kedua dalam memenangkan peperangan. Penampakan Nyi Roro Kidul juga seringkali diikuti oleh berbagai perangkat serta ornamen perang. Dan sebagai balas jasa setiap tahun diadakan upacara dan persembahan sesajian buat Nyi Roro Kidul oleh Panembahan Senopati hingga turun-temurun. Lantas, seperti apakah sebenarnya sosok orisinil Nyi Roro Kidul? Menurut kesaksian dari beberapa warga nan pernah melihat penampakan Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kidul itu merupakan sosok wanita nan sangat cantik. Ia selalu memakai mahkota ratu di kepalanya dan selendang di bahunya. Pakaiannya dominan berwarna hijau. Mungkin Anda pernah melihat lukisan sosok Nyi Roro Kidul. Begitulah citra para pelukis menggambarkan sosok dari alam mistik ini. Jika Anda penasaran ingin melihat sosoknya, Anda dapat datang ke kamar 308 di Samudra Beach Hotel. Sayangnya, keterbatasan indera manusia sulit membedakan apakah Nyi Roro Kidul nan sering terlihat itu benar-benar sosok aslinya atau bukan. Penampakan Nyi Roro Kidul pun tak jarang hanya berakhir sebagai mitos. Wallahu alam bishawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila tulisan ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.